Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor dan Story. Namaku Rian. Kisah ini dialami oleh keluargaku sendiri. Awalnya orang tua aku menjodohkan kakak perempuanku yang bernama Rianti secara paksa pada seorang laki-laki kaya bernama Alimuddin. Alimuddin itu aku rasa lebih pantas menjadi bapak Rianti daripada menjadi suaminya. Alimuddin mempunyai 3 istri dan anak banyak. Awalnya Rianti menolak perjodohan itu karena Rianti sudah memiliki kekasih. Rianti sudah minggat dari rumah berkali-kali, namun tetap saja Alimuddin mengetahui keberadaan kakakku. Hingga akhirnya Rianti pasrah, mau gak mau harus menerima perjodohan itu. Aku selaku adik laki-lakinya sangat sedih melihat nasib Rianti yang menjadi korban paksa itu. Singkatnya, Rianti sudah menikah dengan Alimuddin dan menjadi istri mudanya yang keempat. Kakakku dibawa oleh Alimuddin ke rumah besar miliknya yang sengaja telah disiapkan untuknya. Namun rumah itu sangatlah besar, kalau hanya untuk ditinggali kakakku dan pembantunya saja. Akhirnya kakakku memintaku untuk tinggal bersamanya. Kebetulan jarak rumah itu lumayan dekat dengan kampusku. Dan kata kakakku, Alimuddin juga punya anak gadis yang sama-sama satu kampus denganku. Dia anak dari istri pertamanya, namanya Santi. Semenjak aku tinggal di rumah kakakku, Santi jadi sering ke rumah ibu tirinya yang tak lain adalah kakakku itu. Dia gadis yang baik, soleha, dan rendah hati. Pada suatu malam, tepatnya malam Selasa, aku melihat Simbok membawa sesajen ke lantai 3. Semacam kelapa muda, kemenyan, rokok, bunga-bungaan dan sejenisnya. Setelah Simbok kembali dari lantai 3, aku pun bertanya kepadanya, kenapa dia membawa sesajen ke atas. Simbok pun cuma menjawab, aku cuma disuruh sama Tuan dan saya juga tidak tahu. Namun pada tengah malamnya, aku mendengar suara-suara ramai dan menyeramkan di lantai 3. Aku pun sempat berjalan ke arah anak tangga dengan pandangan ke atas, dan astaga, ternyata banyak makhluk-makhluk halus sedang bersenang-senang di sana. Aku mengetahui hanya dari bayangan-bayangannya saja. Lalu terlihat sesosok makhluk tinggi besar dan bertanduk. Seketika itu juga aku pun lari ke kamar. Namun dalam senyap kamarku, tetap saja aku tak bisa tidur karena suara-suara gaduh di lantai 3 itu. Keesokan paginya aku pun bertanya kepada kakakku Rianti, apakah dia mendengar suara-suara aneh di lantai 3 tadi malam. Dan kakakku hanya menggelengkan kepala dan bilang kalau aku hanya berhalusinasi. Pernah aku disuruh pergi mengantar berkas-berkas perusahaan kakak iparku, Alimuddin, ke pabrik gula terbesarnya di malam hari. Dengan melewati berpuluh-puluh hektar kebun tebu di perjalanan, tepat di area kanan kiri kebun tebu yang gelap, motorku tiba-tiba mati dan mogok. Mana tidak ada orang lewat satupun. Aku berusaha menghidupkan kembali motorku, namun tak hidup sama sekali. Hingga aku memutuskan untuk mendorongnya. Rasa takut dan hawa aneh mulai menyergapku. Namun, aku berusaha untuk selalu berpositif thinking. Tapi ternyata usahaku sia-sia. Di waktu hening seperti itu, tiba-tiba sesuatu yang besar berlari-lari dari arah semak pohon tebu dan terlihat pas lewat di hadapanku. Sosok seperti seekor sapi putih, namun tak berkepala. Karena kaget yang luar biasa, aku pun jatuh pingsan. Dan saat aku sadar, aku sudah berada di pabrik pada pagi harinya. Setelah itu, malahnya satu orang anak Alimuddin dan istrinya yang kedua meninggal dunia. Semenjak itu aku merasa curiga atas keanehan demi keanehan di rumah itu. Apalagi Santi sering bilang kepadaku bahwa kakaknya sudah 5 yang meninggal. Bahkan Santi pun pernah bilang
Dia sering bermimpi diterkam makhluk halus yang menyeramkan jikalau dia tengah tertidur. Pada suatu hari, Alimuddin membawa kakakku Rianti untuk mendampinginya dinas selama 3 bulan di luar kota. Tepat waktu itu, Rianti telah hamil 4 bulan. Jujur, aku dan Santi diam-diam berpacaran. Dikala saat seperti inilah, Santi sering main ke rumah kakakku yang kutinggali. Pada saat kami asik membicarakan dan berbagi tentang tugas-tugas kuliah kami, tiba-tiba Santi berkata agak serius kepada aku. Dia mengatakan kalau dia bahagia bila dekat denganku. Akankah umurku panjang biar bisa terus bersamamu seperti saat ini, ujar Santi kepadaku. Dan Santi pun bilang pada setiap tahun jika bulan Suro, bapaknya Alimuddin sering menyembelih 3 ekor sapi putih. 1 ekor dibagikan kepada para warga, 1 buat keluarga sendiri, dan 1-nya lagi dibuang ke sungai. Dan jika sapi putihnya kurang dari 3, pasti ada saja salah satu anggota keluarga yang meninggal. Dari situ aku benar-benar yakin bahwa Alimuddin mengikat perjanjian kekayaan dengan setan. Lama kemudian aku mendapatkan kabar bahwa ada seseorang yang pintar akan hal-hal gaib. Dia tinggal di daerah Jawa. Mendengar hal itu, aku dan Santi kemudian mendatangi Bapak Kunjan itu untuk mempertanyakan dan meminta petunjuk agar tidak ada korban lagi dalam keluarga kami. Aku pun kemudian menceritakan semua kejadian aneh di rumah keluarga kakakku Rianti yang setiap malam Selasa selalu ada suara-suara menakutkan. Bapak Kunjan menyarankan agar aku memasang ayat kursi di setiap pintu kamar, terutama di kamar kakakku. Tidak lupa, Bapak Kunjan tersebut juga menyuruh Santi agar tidak lupa mengingat Allah. Aku pun diberikan sebuah cincin giok berwarna putih, bukannya musyrik, tapi hanya untuk berjaga-jaga saja bila aku ketakutan. Dan setelah itu terkuak sudah rahasia Alimuddin. Ternyata benar kecurigaanku selama ini. Alimuddin memuja dan bersekutu dengan setan. Dia terikat perjanjian kekayaan dengan genderuwo, dengan persyaratan tumbal 3 sapi putih tiap tahun. Dan jika tidak, salah seorang anak atau istrinya yang jadi gantinya. Santi sangat kaget dan sedih mendengar ayahnya bersekutu dengan setan. Santi pun menangis. Mengapa ayahnya tega menukar nyawa anak istrinya dengan kekayaan yang tidak dapat dibawa mati? Singkat cerita, aku kembali ke rumah kakakku dan menuruti saran dari Bapak Kunjan. Aku pun kemudian memasang stiker ayat kursi di setiap pintu kamar. Malam harinya, hawa panas hening mencengkeram, dan tiba-tiba terdengar suara meraung-raung menggeram dan suara dentuman kaki sosok makhluk yang besar. Mendengar ini, aku langsung menghubungi Santi agar berwudu dan sholat serta membaca Al-Quran. Sedangkan aku masih dalam keadaan gemetar mendengar suara menyeramkan itu. Aku pun teringat Simbok yang pintu kamarnya lupa aku beri stiker ayat kursi. Sambil masih terdengar dentuman kaki, aku pun berlari menuju kamar Simbok. Sesampainya di sana, aku mendapati Simbok tergeletak pingsan. Aku kemudian membangunkan Simbok sambil kutetesi kedua matanya dengan air dan kubacakan ayat-ayat suci yang aku hafal. Syukurlah, Simbok bisa sadar. Namun ketika ia membuka mata, Simbok pun langsung menjerit lagi menandakan ia melihat sesuatu di belakangku. Dan pas aku tengok, tampak sesosok gorila berwajah serigala, bertanduk dan bertaring sebesar gading gajah. Matanya merah menyala menatapku penuh amarah. Jujur aku sangat takut melihat makhluk yang tak pernah kupercayai keberadaannya itu. Ternyata saat itu ada di hadapanku. Dengan sejuta keberanian yang kukumpulkan, aku kemudian membaca surah Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Alhamdulillah, makhluk itu raib dengan sendirinya. Pagi-pagi Simbok menangis padaku. Ia ingin pulang kampung. Sementara Alimuddin yang merencanakan tinggal 3 bulan di luar kota, dia pulang hari itu juga. Sesampainya di rumah,
Dia pun merobek semua stiker ayat kursi yang kutempelkan di dinding pintu. Dia menggamparku dan mencaci maki serta memarahiku. Dia juga bilang aku telah mengotori rumahnya dengan stiker yang tak berguna. Aku tahu ini semua pasti iblis keparat itu yang mengadu dan memarahi Alimuddin, dikarenakan rumahnya penuh dengan cahaya suci yang membakar tubuhnya. Akhirnya aku pun diusir dari rumahnya pada hari itu juga. Namun sebelum pergi, aku berpesan kepada kakakku Rianti agar tak lepas dari air wudhu, sholat dan berzikir padanya. Kakakku pun tak rela aku digampar dan diusir begitu saja. Kakakku bertengkar atas masalah ini. Belum genap 1 minggu aku kembali dan tinggal di rumah orang tuaku. Kakakku pun pulang ke rumah orang tuaku. Dia lagi hamil tua. Kelopak matanya tampak coklat pucat dan tubuhnya pun memar-memar penuh bekas pukulan. Laki-laki macam apa itu? Aku jadi membencinya. Mantan kakak iparku yang tak lain adalah ayah Santi, kekasihku. Setelah kepulangan kakakku ke rumah, dia menjadi semakin terpuruk. Kakakku mulai sakit-sakitan. Sudah kami bawa ke dokter, namun keadaan kakakku dan kehamilannya semakin memburuk. Aku pun kemudian berniat untuk memanggil Bapak Kunjen yang ada di Jawa itu. Namun, perjalanan memakan waktu cukup lama, karena jarak kotaku ke Jawa Timur itu sangat jauh. Hingga pada akhirnya, ketika aku di perjalanan pulang bersama Bapak Kunjen, nyawa kakakku Rianti sudah tak bisa tertolong lagi. Aku tak habis pikir, masa hanya gara-gara kupasang ayat-ayat Allah, si iblis membabi buta. Kematian kakakku tersebut bersamaan dengan 2 orang anak Alimuddin dan istrinya yang ketiga. Bapak Kunjen pun tak bisa mencegahnya, karena itu sudah resiko perjanjian dengan iblis. Bapak Kunjen hanya menyuruh keluarga dari Santi untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah, keluarga Santi mau menurutinya. Dan semenjak anak dan istri-istri Alimuddin beriman, kekayaan Alimuddin pun merosot drastis dan Alimuddin meninggal dunia dalam kecelakaan yang mengerikan. Semenjak Alimuddin meninggal, tidak ada lagi yang dikhawatirkan. Ibu Santi pun mengaku lebih baik hidup sederhana, namun masih dalam keutuhan keluarga, daripada hidup mewah, namun harus mempertaruhkan nyawa orang-orang yang dicintainya. Aku dan Santi berhasil lulus studi. Aku menjadi seorang sarjana arsitek dan mendapat pekerjaan yang memadai. Sedangkan Santi sendiri menjadi seorang bidan. Dari sinilah kami merintis sedikit demi sedikit, hingga akhirnya harta kami kembali pulih dengan sendirinya. Aku dan Santi pun menikah. Alhamdulillah, keluarga kami damai, sakinah, mawaddah, warohmah. Semuanya terwujud atas kesabaran dan ketabahan serta usaha memetik ridho dari Yang Maha Kuasa. Satu pesan dariku, janganlah kalian meraih kekayaan dengan harus menjadi budak setan. Seberapa berhargakah harta duniawi dibanding nyawa seseorang yang kita cintai? Dan satu lagi, janganlah menjodoh paksakan anak-anak hanya demi kesilauan duniawi. Tak semuanya pilihan orang tua membawa bahagia. Terkadang justru itu menyiksa anak sendiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.